Ayahku adalah dewa perang. Bab 593. Mendengarkan analisis Ling Yuiwei, Guan Qianjun hanya bisa mengangguk. Pencurian Dewi memang layak untuk pencurian Dewi. Oke. Lalu aku memutuskan untuk melakukannya denganmu. Tentu saja, jika tidak ada harta karun, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku hanya mengambil 50 juta. Jika ada harta karun, kamu bisa memberiku 1/10 dari skormu. Guan Qianjun menunjuk ke pintu mobil, silakan keluar, saya tidak membutuhkanmu lagi. Ling Yuiwei tertegun sejenak, lalu merasa sedikit sedih. Maka itu 100% lebih baik. Guan Qianjun terus menunjuk ke arah pintu dan tetap tanpa ekspresi. Tolong turun ke sini. Ling Yuiwei bergumam getir, jika kamu tidak memberiku 1%, kamu benar-benar bukan laki-laki, kamu terlalu pelit. Kalau begitu hanya 1/1000, oke. Aku peduli padamu seperti ini karena aku menyukaimu. Jangan membuatku membencimu. Guan Qianjun tetap tanpa ekspresi, terus menunjuk ke pintu, dan mengucapkan dua kata dengan sangat jelas turun. Dia tidak tergesa-gesa dan kejam. Ling Yuiwei ingin menamparkan wajahnya. Dia menggigit gigi peraknya dengan keras dan menatapnya dengan ekspresi pahit dan benci. 1/2000. Benar-benar tidak mungkin kurang. Ada harta karun seperti itu. Bawa aku bersamamu. Aku akan dibayar sesuai dengan kemampuanku, dengan jaminan minimal 1/2000. Atas dasar ini, kamu bisa memberi saya berapapun jumlah yang Anda pilih sesuai dengan hati nurani Anda. Apakah tidak apa-apa? Melihat wajahnya yang keras kepala, Guan Qianjun sangat khawatir jika dia menolak lagi, dia akan menangis, jadi dia hanya bisa mengangguk. Lagi pula, tampaknya Ling Yuiwei masih memiliki beberapa kemampuan, jadi dia bisa mencoba bekerja sama dengannya untuk waktu yang lama. Ling Yuiwei menepuk-nepuk kaki indahnya yang panjang, oke. Itu keputusannya. Kalau begitu, mari kita selidiki lagi rumah harta karun bawah tanah Wells Fargo Bank dan cobalah untuk menjadi sangat mudah. Keduanya berkomunikasi selama setengah jam sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan. Sebelum meninggalkan mobil, Ling Yuiwei mengatupkan kedua tangannya, membungkuk dan bergumam kemana-mana. Langit dipenuhi berkah dari para dewa dan Buddha. Semua monster dan monster yang lewat akan memberkatiku. Jangan biarkan apapun terjadi pada kami, dan kami bisa mendapatkan porselen biru dan putih itu kembali dengan selamat. Temukan harta karun itu lagi. Siapapun yang lewat dan melindungiku, tolong beri aku mimpi. Aku akan membakar uang kertas untukmu. Bakar apapun yang kamu mau. Bakar villa, mobil mewah, dan keindahan. Apapun yang kamu pilih, dan... Dia terus mengobrol, tapi Guan Qianjun menjadi tidak sabar. Dia menutup mulutnya dengan satu tangan, meraih tangannya dengan tangan lainnya, menariknya keluar, dan mengikuti apa yang telah dibahas sebelumnya. Tentu saja, Anda tidak bisa masuk langsung melalui gerbang. Meski keamanan di sana cukup lemah, pintunya tertutup dan kamera ada di mana-mana. Jadi, beberapa menit kemudian, Ling Yuiwei mengeluarkan suara teredam. Wah, bau sekali di sini. Bau sekali. Lihat, banyak sekali tikus yang mati. Aku pergi. Ada juga loches. Kenapa ada loches yang begitu besar? Mengerikan. Saat ini, dua orang berada di selokan. Konon katanya selokan, tapi sebenarnya cukup besar. Itu hanyalah sebuah lorong bawah tanah. Ada jalan setapak yang panjang di kedua sisinya, tetapi penuh dengan lumpur. Anda harus sangat berhati-hati dalam setiap langkah, jika tidak, Anda akan terpeleset. Ini akan sangat serius setelah terpeleset. Di tengahnya terdapat saluran pembuangan air yang lebarnya mencapai 2 meter. Bahkan lebih padat lagi dengan lumpur dan segala jenis sampah. Anda bahkan dapat melihat boneka tiup yang menyedihkan dan polos, setengah berbaring di atasnya tanpa mengenakan pakaian apapun. Tidak diketahui pria mana yang telah mempermainkannya dan meninggalkannya, dan bahkan melemparkannya ke saluran pembuangan. Yang paling menakutkan adalah di dalam lumpur yang relatif padat, sebenarnya banyak terdapat ikan-ikan berwarna gelap yang mengepakkan ekornya dan memutar badannya, masing-masing setebal paha orang dewasa. Ling Yuiwei menunjuk ke arah mereka, dengan panik di wajahnya. Guan Qianjun berkata dengan tenang, itu bukan loah, itu disebut ikan lele. Ini adalah spesies invasif dari Afrika. Meskipun hidup di selokan, Anda dapat mengambilnya kembali dan memasukkannya ke dalam air jernih dan membesarkannya selama 3 atau 4 hari. Kamu masih bisa memakannya setelah membersihkan sampah di tubuhmu. Ling Yuiwei menggelengkan kepalanya dengan rasa jijik di wajahnya, aku tidak akan makan makanan seperti ini bahkan jika aku bisa tertusuk oleh ribuan anak panah.
Mereka berdua berjalan di selokan yang panjang, terpencil dan bau selama sekitar 7 atau 8 menit. Selama proses tersebut, mereka bertemu banyak tikus dan kecoa, yang membuat Ling Yuiwei takut dan terus bersandar pada Guan Qianjun. Dia bahkan mencoba memeluk lehernya, melingkarkan kaki panjangnya di pinggangnya, dan membiarkan dia membawanya pergi. Guan Qianjun dengan kejam menariknya pergi. Berhentilah berpura-pura. Apakah aku begitu mudah untuk kamu manfaatkan? Wajah Ling Yuiwei menjadi pucat karena marah. Dia berteriak, siapa yang mau makan tahumu? Aku memberimu tahu untuk dimakan. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Ini sangat tidak masuk akal. Tidak ada pria yang pernah menolak bibiku seperti ini. Jarang sekali aku begitu bersemangat hingga rela membiarkanmu makan tahu. Kamu bahkan tidak ingin daging diantar ke rumahmu, kamu benar-benar bodoh. Dia dengan marah berjalan ke depan, dan tidak lama kemudian, sebuah pintu besi yang berat muncul di depan mereka berdua. Lebih baik menyebutnya gerbang besi daripada pagar besi. Ini menutup jalan setapak di kedua sisi dan saluran pembuangan di tengah. Setiap batang baja di pagar besi setebal paha Guan Qianjun, tetapi bahkan tinjunya tidak dapat menembus celah di tengahnya. Tidak hanya seluruh saluran pembuangan disegel, tetapi juga ditutup dengan las. Pada saat ini, Ling Yuiwei sedikit tercengang. Dia meraba-raba pagar besi yang berat itu. Ini tidak ilmiah. Menurut informasi yang saya kumpulkan, ini tidak dilas, melainkan dikunci dengan kunci kombinasi. Meski cukup canggih, saya masih punya cara untuk membukanya. Ini benar-benar menyatu. Bagaimana cara mengendarainya? Sudah berakhir. Kita memulai dengan buruk. Ayo pulang. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dengan ekspresi frustrasi di wajahnya. Guan Qianjun membungkuk dan melihat pemandangan di dalam. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah ada pengaturan lain di dalam? Bisakah dengan cepat menangkap orang yang menyelinap masuk? Ling Yuiwei berhenti dan mengangguk. Itu benar. Menurut intelijen saya, tidak hanya ada kamera di dalamnya, tapi juga pengawasan 24 jam, serta pengawasan pencitraan termal. Semua objek di atas 30 derajat akan ditangkap. Kemudian, ruang pemantauan akan membunyikan alarm, meminta masyarakat memeriksa kamera pengintai untuk melihat apakah ada kelainan. Tapi ini bukan sesuatu yang kami pertimbangkan. Lagi pula, pagar besi pun tidak bisa melewatinya. Dia menunjuk ke pagar besi yang dilas. Guan Qianjun menoleh ke arahnya, jadi seperti yang Anda katakan sebelumnya, Anda dapat menangani kamera pengintai dan perangkat penangkap pencitraan termal. Ling Yuiwei mengangguk, ini bisa diatasi. Saya membawa perangkat siluman partikel khusus dan memakainya di tubuh saya untuk menghasilkan gelombang isolasi elektromagnetik. Kecuali jika mata telanjang dapat melihatnya secara langsung, jika tidak, melalui kamera pengintai atau peralatan pengawasan lainnya, kita semua akan menghilang. Guan Qianjun mengangguk, berjalan ke pagar besi, dan mengangkat kedua tinjunya. Ditekan pada dua batang baja yang lebih tebal dari pahanya. Ketika Ling Yuiwei melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa, hei. Guan Qianjun, kamu tidak ingin meledakkannya hanya dengan dua kepalan tangan, bukan? Apakah menurutmu tinjumu juga terbuat dari besi? Meskipun terbuat dari besi, mereka tidak dapat dikalahkan. Dan pertarungan ini pasti akan menimbulkan suara yang sangat keras, yang akan didengar oleh orang-orang di dalam. Apakah kamu bodoh? Saya memiliki gergaji besi kecil di peralatan saya, dan itu adalah gergaji listrik. Tidak ada yang dapat Anda lakukan terhadap mereka. Lagi pula, itu terlalu tebal, kamu tidak bisa melakukannya, kamu. Sebelum dia selesai berbicara, dia berseru, dan segera menutup mulutnya, takut seruannya akan terlalu keras dan seseorang akan menemukannya. Bab 594. Kedua matanya yang besar dan menawan melebar, menatap dengan tidak percaya pada sepasang batang baja yang ditekan oleh kedua tangan Guan Qianjun. Batang baja setebal paha ini terus berubah warna menjadi merah, hingga akhirnya tampak seperti dua tabung cahaya yang memancarkan cahaya merah. Apalagi ternyata terus meleleh dan berubah menjadi besi cair, mengalir menuruni bukit. Pagar besi di sekitarnya berwarna agak merah dan mengeluarkan panas mengepul. Setelah sekitar 3 menit, butiran keringat muncul di dahi Guan Qianjun dan wajahnya menjadi pucat, tetapi dua batang baja yang lebih tebal dari pahanya benar-benar meleleh. Itu jatuh ke tanah dan mengalir ke selokan seperti air, mengeluarkan uap putih. Si umpur mendesis dan menggelegak. Beberapa ikan lele raksasa yang tidak jauh dari situ dengan cepat melarikan diri atau dimasak. Untungnya, jaraknya masih agak jauh dari area pemantauan, jadi panas yang sangat tinggi yang dipancarkan tidak menarik perhatian siapapun.
Saat Guan Qianjun meletakkan tangannya, Ling Yuiwei tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru lagi. Dia memandang dengan tidak percaya pada lubang di pagar besi padat yang cukup besar untuk dilewati orang, dan kemudian melihat ke kedua tangan Guan Qianjun. Tinju itu sama seperti sebelumnya dan sekarang. Tapi sekarang, ketika Ling Yuiwei dengan jelas melihat tinju menekan jeruji baja, tinju itu berubah menjadi merah dan meleleh menjadi besi cair dalam beberapa menit. Dia mengulurkan jarinya dan dengan hati-hati menusuk tangan Guan Qianjun, lalu menariknya kembali seolah-olah dia tersengat listrik. Guan Qianjun memutar matanya, apakah akan panas? Ling Yuiwei menggelengkan kepalanya, ini tidak panas, tapi Nenek Guo, hatiku takut. Tinju macam apa yang kamu lakukan? Kungfu macam apa yang kamu lakukan? Sekte Miaoshu kami telah ada di dunia lebih dari 1000 tahun. Aku belum pernah melihat tinju yang menakutkan seperti ini. Kungfu macam apa yang kamu latih? Setelah dia mengetahui bahwa tinju Guan Qianjun tidak panas, dia dengan penasaran menangkapnya dan memegangnya dengan tangannya yang halus dan halus. Dia terus menyentuhnya dan menggosoknya dengan keras, seolah gesekan tersebut dapat menghasilkan panas. Kemudian, dia mengangkat tinjunya lagi, membuka mulut kecilnya dan menggigitnya, meninggalkan bekas gigi yang samar. Guan Qianjun, ini. Apakah wanita jalang ini memperlakukan tinjuku seperti kue? Ling Yuiwei sangat memuji, wow, sepasang tinju yang sangat berharga. Saya sepenuhnya percaya sekarang bahwa Anda dapat menjatuhkan orang-orang dari Tian Hei Hei itu. Guan Qianjun tertawa, sepertinya kamu menelepon temanmu di bar dan apa yang dia katakan padamu tidak benar. Kemudian dia menarik tinjunya ke belakang, menunjuk ke lubang yang terbuka, dan kembali ke ekspresi tanpa ekspresi. Oke, sekarang, kita harus masuk dan mengambil semua senjata ajaibmu. Ling Yuiwei menarik napas dalam-dalam, menusuk jantung Guan Qianjun, dan berkata dengan arogan, setelah kamu selesai mencuri barang-barang itu dan kembali, bibiku akan memeriksamu dengan cermat dan melihat siapa kamu. Apakah itu manusia atau hantu? Ya Tuhan, sepasang tinju benar-benar bisa melelehkan 2 batang baja sebesar itu. Mengerikan sekali. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan tas perkakasnya dan menggalinya. Guan Qianjun mengangkat bahunya dan memutar lehernya. Meskipun tubuhnya masih sedikit lemah, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan melatih dantiannya seperti tiupan. Jauh di dalam dantian, di bawah desakan Guan Qianjun yang berulang kali, cahaya air biru misterius dengan malas muncul. Mengikuti bimbingannya, ia bergerak mengelilingi meridian, melepaskan aura misterius yang tak tertandingi. Itu sebenarnya memungkinkan dia untuk memulihkan kekuatannya. Cahaya air biru dengan malas kembali ke dantian dan terus tidur. Guan Qianjun sedikit tidak percaya, sama seperti Ling Yuiwei ketika dia melihat tinjunya mengerahkan kekuatan yang tak terbayangkan. Apakah cahaya air biru ini begitu ajaib? Lewati meridiannya secara acak dan buat dia kembali normal. Berdasarkan konsumsi barusan, jika tidak ada lampu air biru, berdasarkan kemampuan saya biasanya, setidaknya butuh waktu setengah jam untuk pulih. Cahaya air biru hanyalah kekuatan yang ditampilkan oleh dunia kuno dalam gigi misterius. Jika Anda mengambil kekuatan seluruh dunia prasejarah sebagai milik Anda, betapa mengerikannya energi yang akan dihasilkan. Apakah kamu takut Tano pun harus memanggilmu kakak? Guan Qianjun cukup penasaran, tapi dia tidak menunjukkan rasa puas diri dan bahkan lebih waspada. Lagi pula, jika kekuasaan ini diperoleh oleh orang-orang ilegal, maka akan menjadi bencana besar bagi seluruh dunia. Gigi misterius itu tidak diketahui di belahan dunia lain. Saya harap, gigi itu unik. Cahaya air biru secara resmi dinamai aura prasejarah oleh Guan Qianjun. Tentu saja Ling Yuiwei tidak tahu bahwa Guan Qianjun telah berpikir terlalu banyak, dia akhirnya mengeluarkan stiker bundar berdiameter sekitar 5 cm dari tas perkakas. Senyuman konyol itu membuat kepala Guan Qianjun terlihat agak besar, apa ini? Apa ini? Ling Yuiwei mau tidak mau meletakkan benda ini di dadanya, lalu memutar tubuhnya, mengangkat sudut roknya, memperlihatkan kaki putihnya, dan melompat ke punggungnya. Guan Qianjun tertangkap basah dan melompat ke punggungnya. Tiba-tiba, ada perasaan yang sangat istimewa di punggung saya, seolah-olah saya sedang ditekan oleh 2 gunung paling landai di dunia. Dia sedikit mengernyit, dan saat dia hendak menarik Ling Yuiwei, pencuri cantik itu berbicara dengan wajah serius, jika kamu ingin kami masuk dengan selamat, kamu harus menggendongku di punggungmu. Apakah kamu tahu mengapa kamu menggendongku? Dia bertanya dan menjawab sendiri. Karena, wajah kuning kecil yang kupakai padamu adalah alat penyelubung partikel. Dalam 1 meter persegi, ia bisa menghindari pengawasan elektronik apapun.
Bahkan kamera pengintai pun tidak bisa menangkap keberadaannya. Tapi 1 meter persegi jauhnya, bentuk aslinya akan terlihat, dan aku hanya punya yang ini, jadi kamu mengerti. Jangan kira aku berbohong padamu. Apa kamu pikir aku ingin berbaring telentang dan membiarkanmu membawanya? Tidak ada manusia di dunia ini yang memenuhi syarat untuk menggendongku, kecuali dewa laki-laki. Saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa tidak menambahkan dalam pikirannya, orang yang menggendongku sekarang adalah dewa laki-lakiku. Ling Yuiwei memutuskan satu hal. Tidak peduli apakah Guan Qianjun memiliki seorang wanita atau tidak, atau bahkan seorang istri, dia harus mendapatkan dia. Luar biasa. Hanya dengan 2 kepalan tangan, Anda dapat melelehkan 2 batang baja paha tebal hanya dalam beberapa menit. Ini jelas merupakan kemampuan langka di seluruh dunia. Selama Anda menangkap pria ini, akan mudah untuk menjadi terkenal dan populer di masa depan. Bibiku bertanggung jawab mencuri, dan kamu bertanggung jawab atas pemukulan. Jika kamu pasangan yang sempurna, kamu tidak akan terkalahkan. Ling Yuiwei sangat gembira membayangkan memimpin Guan Qianjun ke seluruh dunia untuk mencuri barang tanpa kesulitan. Guan Qianjun secara alami tidak tahu tentang kecantikan ambisius ini. Setelah berpikir banyak, sebagai dewa perang tertinggi, dia secara alami tahu bahwa apa yang dikatakannya seharusnya benar. Ling Yuiwei tersenyum lebar hingga wajah mungilnya hampir mekar, dan dia bergumam penuh kemenangan, tidak peduli betapa hebatnya kamu masih harus minum air cuci kaki bibiku. Wajah Guan Qianjun menjadi gelap. Dia bertanya dengan dingin, apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi. Bersambung.